Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sepertinya memang upaya Roy Suryo, Dr. Tipa dan Refli Harun untuk meredam isu yang mendera mereka itu gagal, sahabat. Kenapa? Sebab selain daripada damai hari Lubis, ia mendorong agar pihak kepolisian Republik Indonesia memanggil Refli Harun dan Dr. Tipa untuk dimintai keterangannya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas. Juga Rasman Nasution yang kita tahu juga salah seorang relawan Jokowi hari ini ya. Dia adalah ketua umum kami Jokowi. Itu juga mendorong hal yang sama, sebab menurutnya ini adalah merupakan isu publik ya, sekalipun bagi orang-orang yang tentu berpihak kepada Refli Harun menganggap ini isu receh, apalagi ini menyangkut soal hubungan pribadi ya, yang tidak layak katanya untuk dikomentari. Tetapi problemnya adalah karena isu ini sudah menjadi isu publik, sahabat, sudah sangat viral, bahkan ada meme-meme yang sudah beredar di TikTok itu, ada juga yang membuatkan lagu, ya luar biasa lah. Isu ini mengundang perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, baik pernyataan daripada Refli Harun, pernyataan Dr. Tipa ataupun Roy Suryo sendiri yang juga didera dengan isu dana ya, aliran dana yang sempat viral juga sampai hari ini, itu betul-betul membuat mereka kelimpungan dan sama sekali tidak dihiraukan apapun yang mereka sampaikan, sahabat. Nah, salah satu buktinya ini saya akan cuplikan bagaimana pernyataan ketiga orang ini, yaitu Refli Harun, kemudian Dr. Tipa dan Roy Suryo. Dan tetapi itu tidak membuat orang-orang untuk berhenti mengomentari mereka atau memberikan kritikan terhadap mereka. Nah, ini dia videonya, sahabat. Dan hari-hari terakhir ini mainnya main pinggiran lagi, gosip-gosip, isu-isu dan lain sebagainya. Karena itu kita tidak mau melayani hoax seperti itu. Kita kembalikan pada rel sesungguhnya dengan meletakkan masalah pada sesungguhnya, apakah dasar itu asli atau palsu. Karena sepertinya pihak sana sengaja untuk membeceki arena ini pada hal-hal yang tidak substantif. Kami kembalikan pada hal yang substantif. Nah, atas berkembangnya isu hoax yang sangat viral, sehingga semua masyarakat Indonesia tidak termakan oleh berbagai macam isu-isu yang merugikan saya secara pribadi. Ini nanti saya mau cari Farhad. Apabila benar, nah, ternyata Farhad sesuai isi materi video narasinya akan melaporkan. Kalau tidak Farhad melaporkan, saya melaporkan. Setidak-tidaknya saya jadi saksi Farhad. Kasih tahu Farhad ya. Walaupun saya sudah. Dan kalau Farhad nggak benar, Farhad yang tangkap gitu. Ya, oke. Dokter Farhad baru udah hubungin Farhad. Sudah chat-chatan dengan Roy juga, dengan siapa lagi? Dengan Refli juga udah. Cuma mereka nggak mau jawab, ya kan? Nah, resiko dia, ya. Nah, ngaku dihianati, seolah saya temannya kan? Kita bukan temannya. Kami tidak mempedulikan hoax atau isu-isu murahan. Sekali lagi saya katakan isu murahan yang ada sekeliling. Kami tetap fokus kepada bagaimana kita membuktikan ijazah ini 99,9% palsu. Akan halnya kalau misalnya teman-teman tanya, Mas fokus kok harus ke MK, harus ke KIP, harus ke citizen lawsuit. Nah, itu justru fokusnya di situ. Semuanya itu polanya adalah tentang ijazah ini. Bukan untuk dibelokkan ke isu-isu yang murahan. Hoax 50M, hoax apalah itu enggak. Kami sama sekali tidak akan melayani, dan jangan harap ya kami akan melayani isu-isu receh ini. Enggak perlu. Kita meresponnya cukup dengan statement saja. Karena mereka hanya menyampaikan ini. Kalau mereka menantang, mana kok tidak dilaporkan? Enggak, kita justru melaporkan yang ini. Kita serius kembali ke gawangnya. Ya, membuktikan ijazah Joko Widodo 99,9% palsu. Hari ini saya lihat rame. Ada pernyataan Farhad kan, bahwa ada seorang pengacara
inisial R, ini terus ada seseorang perempuan berinisial E, katanya sekamar ya, saya lihat tuh. Kemudian tempat karaoke, ya kalau itu benar misalnya ya sekamar itu dalam rangka apa, di tempat karaoke itu dalam rangka apa. Nah tapi ada kata-kata cabul gitu ya. Kalau itu terjadi ya jangan tanya saya, tanya ke sumbernya gitu, tanya Farhad lah. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata cabul, apa yang disebut dengan, apa yang dimaksud dengan satu kamar, apa yang dimaksud dengan satu kamar di karaoke, atau apa gitu. Tapi menurut saya itu menarik untuk didalami, karena itu harus ada pertanggungjawaban hukum sebenarnya. Kalau sampai itu fitnah pasti akan berisiko bagi Farhad, tapi kalau ternyata itu benar, tentulah menurut saya tim mereka ini ya sangat cukup memalukan diri mereka sendiri. Jadi memang sangat luar biasa sahabat ya, bombardir yang dilakukan oleh kubu Pak Jokowi terhadap para gembong pemburu ijazah palsu ini. Pasca Farhad Abbas bicara, dan tidak saja dia membahas soal Dr. T dan pengacara RH, juga dia memblow up isu yang terkait dengan aliran dana yang itu diarahkan ke Roy Suryo. Dan semua informasi itu bersumber dari Rismon Sianipar berdasarkan apa yang disampaikan oleh Farhad Abbas ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi bahwa isu ini memang butuh konfirmasi lebih dalam, sehingga harus memang terverifikasi dengan baik, dan yang bisa melakukan itu saya kira hanya kepolisian. Oleh karena itu wajar kalau misalnya Damai Hari Lubis mengeluarkan pernyataan yang sangat keras bahwa harusnya RH dan Dr. T ini dipanggil terkait dengan isu asusila ya yang dibahas oleh Farhad Abbas, dan bahkan menyiapkan diri untuk menjadi saksi sebagaimana juga yang pernah saya up pada video sebelumnya. Nah, yang tak kalah penting juga kalau kita mencermati penyampaian daripada Bang Rasman Nasution, saya kira juga arahnya jelas kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Bang Damai Hari Lubis. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, sekuat apapun mereka semua ini ngeles berupaya keluar dari isu yang mendera mereka dengan seolah-olah survive, seolah-olah dibantu oleh purnawirawan jenderal, bahkan narasi yang beredar di mana-mana katanya turun gunung membela Roy Suryo dengan Dr. Tipa. Saya kira itu tidak ada gunanya, sebab apa yang dilakukan oleh mereka semua ini adalah upaya sebenarnya untuk menahan laju kasus yang ada hari ini di Polda Metro Jaya, apalagi dengan gugatan 6 jenderal kucluk ini terhadap para pihak penyidik ya, gugatan CLS. Ini kan mereka berharap agar pentersangkaan roti sobek ini bisa terhenti sahabat dengan adanya aduan CLS ini. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah hal yang basi, karena kalau itu berguna, sudah berapa gugatan yang diarahkan oleh orang-orang ini. Mulai gugatan yang ada di Solo, ada beberapa provinsi juga, kabupaten juga mereka lakukan, termasuk terakhir kita lihat sama-sama bagaimana di DKI juga yang mencoba menggerogoti jasa Gibran yang dilakukan oleh salah seorang ex-caleg Demokrat ya, kader Demokrat. Makanya kasus ini memang sangat susah dipisahkan dari politik. Oleh sebab itu semakin terkonfirmasi ketika Bang Rismon mengatakan bahwa salah satu yang membuat dia sadar bahwa ketika penelitiannya itu kemudian dimanfaatkan dalam kontestasi politik untuk kepentingan 2029, dan bahkan lebih parah lagi ketika bicara soal aliran dana sahabat, dan yang lebih fatal ketika bicara soal adanya hubungan gelap yang melibatkan 2 orang yang selama ini melakukan penghinaan terhadap Pak Jokowi. Jadi memang tidak main-main sahabat ya, isu ini bergulir begitu dahsyat, bak bola salju yang saya kira memang sangat susah dibendung. Saya berpikir bahwa dengan selesainya pernyataan daripada mereka semua ini yang tidak mau mengomentari isu panas tersebut karena menganggap isu receh, lalu kemudian tidak akan ada yang mengomentari. Ternyata Damai Hari Lubis bersama dengan Rasman Nasution dan bahkan banyak meme-meme yang beredar sebagaimana yang saya sampaikan tadi,
termasuk lagu-lagu yang membahas soal mereka, termasuk narasi-narasi yang memang mengarah pada kepiralan apa yang disampaikan oleh Bang Farhad Abbas. Artinya ini akan ter-up secara terus-menerus, apatah lagi kalau mereka tidak mau menanggapi ini secara langsung, hanya pinggir-pinggirnya saja, karena kan netizen juga tahu bahwa mereka semua ini berupaya ngeles dari kasus ini, berupaya keluar dari pembahasan yang memang sangat luar biasa mengguncang jantung pertahanan para pemburu ijazah ini, sahabat. Saya kira demikian, sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.